18 Agustus ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa tiketnya nebeng pesawatnya teman. Nebeng tapi temennya nggak ikut. Nebeng tapi yang punya jet nggak ikut. Nebeng. Nebeng pesawatnya teman. Naik jet pribadi aku pun pengen juga nebeng kalau bisa ya kan. Nebeng pesawatnya teman. Ke Amerika bro. Lah ke Amerika nebeng. Nebeng pesawatnya teman. Nebeng sama teman. Nebeng sama teman tapi yang punyanya nggak ikut. Jadi liur aing. Mungkin nebeng sama teman ikut sama pilotnya kali gitu ya maksudnya kan. Aduh parah. Liur aing Mukidi. Beliau cuma nebeng, oke? Numpang. Nyok kita nebeng rame-rame nyok. Nebengnya naik pesawat jet nyok. Pesawatnya ke Amerika nyok. Yang penting kita nebeng aja nyok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lagi viral klarifikasi Kaisang ke KPK soal gratifikasi jet pribadi. Sampai Kaisang mengatakan bahwa numpang ke teman. Jadi bahasanya ini, numpang ini menjadi trending di sosial media. Bahkan KPK juga menegaskan bahwa yang punya pesawat jet saja tidak ikut. Jadi bagaimana disebut dengan nebeng? Nah, gara-gara kata nebeng yang dikeluarkan oleh Kaisang di saat klarifikasi kemarin di depan wartawan ya, sehingga ini menjadi bahan olok-olokan dari netizen di sosial media. Jadi seakan-akan masyarakat ya maupun netizen dianggap tolol semua ya. Jadi Kaisang ini membuat bahasa nebeng seakan-akan bahwa dia tidak melakukan gratifikasi. Jadi ini benar-benar konyol sekali. Sampai netizen pun ya membuat video olok-olokan ya. Seperti apa nebeng yang dimaksud, bahkan netizen pun ya sampai mengkritisi kata-kata nebeng yang disampaikan oleh Kaisang ini. Oh, nebeng pesawat teman. Siap Abang Kaisang. Kita semua percaya sama Abang. Kan kita semua tolol. Kita semua kan bodoh. Di dunia ini yang pinter kan cuma Abang. Yang hebat juga cuma Abang. Kita semua mana bisa masuk partai 3 hari langsung jadi ketum. Kita semua mana bisa bisnis jalan 1 tahun langsung dikasih dana 30 miliar. 2 tahun kemudian dapat lagi 100 miliar. Pokoknya Abang yang paling hebat lah Bang. Abang yang paling mantep. Orang waras dimanapun tidak percaya. Memangnya nebeng ke Depok begitu? Nebeng ke Cibubur, kamu mau kemana? Ke Cibubur, saya mau ke Depok, saya mau ke Mayoran, saya mau ke Bintaro, nebeng ya. Ini nebeng ke Amerika Serikat. Pakai pesawat jet pribadi, biayanya sekitar kurang lebih 10 miliar, bolak-balik, dan konon katanya temannya nggak ikut. Kok nebeng temannya nggak ikut? Ini kan sontoloyo semua, ini seolah-olah kita ini orang bodoh gitu ya. Orang yang nggak ngerti apa-apa, tidak punya akal, nggak punya nalar, tidak punya logika. Dan seolah-olah kita ini dipaksa mengerti, menerima apapun penjelasan anak pejabat. No! Mas, aku mau US, tapi lagi hamil besar nih. Ya udah, sebentar ya aku panggil teman aku buat nebeng private jet. Oke. Sini nih private juga. Makasih loh ya udah dibantuin. Bung, boleh nebeng? Nebeng? Mau kemana rupanya mau nebeng? Mau ke Perapat. Ke Perapat? Iya. Kalau nebeng itu, Opung mau ke Perapat, Ibu ikut, baru namanya nebeng. Ini kalau Opung nggak mau ke Perapat, ente mau ke Perapat masa nebeng namanya? Ya kalau nggak boleh nebeng ya minjem lah. Pinjem? Pinjem mobil Opung maksudnya gitu? Iya lah Pung.
Ya Opung senang-senang aja kalau dipinjemin Opung. Cuman ya ibu kan anak Pak Lurah. Ya kalau ada urusan-urusan Opung besok bisa nggak diatur? Aman itu, Pung. Aman itu ya? Aman. Cuman takut juga Opung kalau sempat nanti ada yang ribut atau bertanya-tanya kenapa pula ibu ini pakai mobil Opung. Ya, kan orang bodoh-bodoh itu semua, Pung. Yakin orang tua apa lagi kan aku anaknya Pak Lurah, Pung. Terus? Ya udah percaya aja orang itu. Bilang nebeng aja gitu? Iya, bilang aja lah nebeng. Iya, kalau dibilang nebeng, tapi bahasa nebeng ini kan turunnya numpang. Maksudnya kalau Opung mau ke Parapat, ibu ikut, itu baru nebeng. Tapi bisa nggak itu? Kalau aku ini kan anaknya Pak Lurah bisa-bisa aja tuh, Pung, semua. Percaya aja orang itu semua itu. Kenapa kok bisa? Bodoh orang itu. Bodoh semuanya itu. Oh ya. Iya. Ya kita tokoin aja gitu. Tokoin aja lah. Udahlah. Oke lah. Beres itu. Beresnya itu? Beres itu. Iya, tapi jangan lupa ya. Opung kasih mobil Opung, tapi urusan Opung sama Pak Lurah besok jangan nggak beres. Aman itu, bisa diatur semua itu. Oh gitu ya? Iya. Ya udah kalau gitu bisa boleh lah Opung kasih. Mau berapa lama pun pakai nggak ada masalah lah itu. Nggak hanya ke Parapat, entah mau ke Brastagi lagi atau mau kemana-mana, mau ke Samosir lagi, silakan aja lah pakai ya. Oke, Pung. Oke lah ya, hati-hati ya. Yoi. Kaesang, gue mau nanya sama lu, kenapa ketika kemarin-kemarin ya KPK memanggil lu secara baik-baik, lu tidak menggubris dan tidak datang, malah lu main petak umpet? Kenapa lu baru datang sekarang? Lu pengen nunjukin ya ke dunia bahwa gue Kaesang Panyungsep ini anak Presiden Konoha. Jadi suka-suka gue mau datang kapan aja, terserah gue. Itu maksud lu, pengen nunjukin kesombongan lu sebagai anak Presiden Konoha? Hah? Jawab. Terus lu juga bilang ya bahwa lu naik jet pribadi itu karena nebeng temen, numpang temen. Oh gitu. Astagfirullahaladzim, memalukan banget ya bini lu yang bau ketek itu. Ternyata yang gayanya super hedonis, nggak taunya naik jet pribadi boleh numpang ya. Jangan-jangan waktu pamer roti 400.000 itu juga boleh dibayarin. Ya Allah, memalukan banget sih, masa anak presiden numpang. Ya, dan gue juga mau berpikir mau nanya sama lu Kaesang ya, kenapa lu datang setelah terjadi kegaduhan? Kenapa selama ini lu nggak langsung datang? Lu pengen nunjukin gitu kehebatan lu. Begitu juga dengan bini lu si bau ketek ya, dengan pamer gitu ya, gaya hedonisnya pengen nunjukin, nih gue menantu Presiden Konoha, naik private jet, makan roti 400.000 gitu ya, beli stroller yang puluhan juta. Itu maksudnya. Sementara gue masih inget loh, bapak lu bilang apa, kita itu harus merakyat, gaya hidupnya harus sederhana. Lah sementara lu anaknya malah bergaya super hedonis di saat situasi negara rakyat lagi kesusahan. Di mana hati nurani lu Kaesang Panyungsep? Jawab pertanyaan gua. Gua bener-bener gak habis pikir ya. Kok ada ya seorang ketua umum partai lagi kelakuannya seperti ini? Bener-bener ya Kaesang lu tuh memalukan banget. Dan gua kok jadi punya feeling ya, kenapa lu baru datang sekarang? Kenapa enggak kemarin-kemarin? Ya karena kemarin-kemarin itu lagi menyusun sebuah skenario. Bagaimana cara lu menjawab ketika ditanya oleh KPK, bagaimana lu menjawab ketika ditanya oleh insan pers gitu kan. Jadi lagi dipersiapkan nih sebuah skenario supaya lu aman, iya kan? Segitu pengecutnya lu. Lu bener-bener gak gentleman. Kalau lu bener-bener gentleman, harusnya ketika ramai terkait gratifikasi yang lu lakukan, lu langsung datang ke KPK menjelaskan semuanya. Jangan sekarang lu baru. Jadi kelihatan banget semua udah disetting sedemikian rupa. Udahlah Kaesang, bullshit semua narasi lu. Rakyat tuh udah sebagian besar tuh nggak ada yang percaya dengan apa yang udah lu lakukan selama ini.
Aduh, mikir dan ingat ya Kaisang, bini lu tuh lagi hamil. Jangan sampai kebencian orang sama lu dan bini lu sumpah serapanya ke anak lu. Ingat itu, gue cuma ngingetin, oke? Nah, tentu saya bisa bayangkan setelah konsultasi kiri kanan, cari alibi, berupaya untuk nyusun strategi, sementara tekanan publik berlanjut, maka datanglah Pak Kaisang itu ke KPK dan bercerita tentu dan bertanyalah KPK apa yang terjadi sebetulnya. Ya mungkin KPK akhirnya mengetahui bahwa prosedur yang dipakai oleh Kaisang tidak layak. Prosedur apa? Ya tentu prosedur etis. Apakah itu menyangkut prosedur kepejabatan? Ya udah berkali-kali diterangkan bahkan oleh saudaranya atau tim sukses Kaisang bahwa Kaisang itu bukan pejabat negara, dan dia masih ulangi lagi bahwa dia bukan pejabat negara. Memang bukan pejabat negara, tetapi soal gratifikasi itu berlaku dalam wilayah yang bisa diperluas, yaitu anak-anak pejabat negara, apalagi anak presiden. Jadi inti dari persoalan Kaisang itu adalah hendak diupayakan oleh tim hukum atau para penasihat Kaisang bahwa dia tidak kena delik atau tidak kena hukum. Iya, tetapi problem kita bukan soal sekedar hukum yang memang tidak dicantumkan di situ, tapi diskresi terhadap kepejabatan negara juga bisa diperluaskan oleh penyidik misalnya atau oleh hakim pada suatu waktu nanti. Tetapi dari awal ini kan kasus yang ditunggu untuk diterangkan, tetapi karena terlambat diterangkan maka dianggap setiap keterlambatan adalah perencanaan kejahatan. Jadi kejahatan baru juga disiapkan. Dan itu yang kemudian terlihat bahwa seolah-olah Kaisang menumpang. Iya, menumpang dari awal aja bilang menumpang kan. Tetapi konsekuensinya kan panjang. Pasti saudara Kaisang dan tim penasihatnya itu berkonsultasi dulu dengan si pemilik pesawat tuh. Kalau gua bilang menumpang, kira-kira lu mau bilang lu ada di situ enggak? Lalu mungkin si pemilik berpikir, iya bagaimana caranya? Nanti ada temuan lain bahwa gue nggak ada di pesawat itu kan? Itu gampang betul kan untuk mengusut secara timeline dan memanfaatkan teknologi pemindaian jarak jauh bahkan untuk tahu apakah ada suhu lebih dari sekian derajat Celcius di dalam pesawat itu untuk menunjukkan bahwa itu rame di situ. Nah, kalau ternyata memang cuma berempat, maka ada pertanyaan berikut. Yang keempat itu siapa? Karena sudah dikatakan bahwa ada 3 penumpang di situ, Kaisang dan istrinya, lalu iparnya Kaisang atau kakak istrinya, lalu ada seseorang di situ tuh yang kita nggak tahu siapa namanya tuh, mungkin petugas keamanan atau porter atau apa aja. Tetapi soal ini menjadi unik karena setelah berminggu-minggu datanglah Kaisang ke situ dengan keterangan yang memang akhirnya nggak ada keterangan lain lagi bahwa memang hanya itu yang bisa diucapkan, itu meminjam atau numpang atau nebeng. Dan itu nebeng-nebengan ini adalah soal politis, soal bisnis atau apa, itu masih dilanjuti juga untuk diterangkan oleh KPK. Bontot. Aduh, yang namanya nebeng itu mah paling naik Kopaja, Metro Mini, ya kan, ojek, nebeng tuh, bang, gue nebeng itu no ya, buset, ke Amerika bro, lah ke Amerika nebeng, ngadi-ngadi, gue baru denger orang ke Amerika sampai nebeng, dari Asia ke Amerika nebeng. Payah, bontot. Aku orang kaya, naik pesawat nebeng, malu-maluin bapak aja. Kalau gue jadi bapaknya mau gomelin, malu-maluin gue aja lo. Gue kan raja, masa lu naik pesawat nebeng? Udah kayak anak STM sekolah. Aduh. Malu-maluin aja, malu-maluin. Bilang dong, bayar mengapa? Duit gua. Ngapa lu yang pada repot? Harusnya begitu, ketum. Ketum apa ya?
ketumbar. Ah, namanya juga bocah mabar. Narasinya aneh-aneh tuh udah biasa. Kita menontonin aja daripada ngelawak. Udah aku mau tidur lagi. Ngantuk beta. Selamat siang semuanya, semoga sehat-sehat semua. Sehat toh? Sehat. Assalamualaikum. Udah aku dengar klarifikasinya ya. Ya itulah. Kalau orang-orang kayak kami mana pula bisa nebeng-nebeng naik jet pribadi. Aku pun pengen juga nebeng kalau bisa ya kan. Hebat juga kau ya. Bukan penyelenggara negara gitu ya kan. Ya karena kau anaknya Mulyono bisa kayak gitu ya kan. Bisa nebang-nebeng dan tahunya kami semua kenapa gitu ya kan. Kalian tuh nggak jauh-jauh, kalian ibaratkan pepatah tuh kan. Wah tuh nggak jauh jatuh dari pohonnya. Sama lah kalian tuh. Nah ya, jadi kalau yang berotak, yang nggak dungu gitu ya. Tapi kalau dungu susah juga mengembangkan ini. Kalau yang berakal kalian, coba kalian kembangkan lah apa yang aku bilang tadi. Gitu aja lah ya. Sebetulnya aku malas nonton ini. Netron berepisode-episode. Bang, kasus gratifikasi jet pribadi gimana? Eits bro, stop. Ya. Nggak mungkin guys. Orangnya aja udah cengar-cengir masuk KPK, itu tandanya clear, udah safe. Jadi guys, ya kita udah tahu beliau cuma nebeng, oke? Numpang, oke? Itu udah kode guys, kalau udah cengar-cengir, santai, artinya gimana? Ya udah dijamin, udah ya udahlah, biarin guys ya. Itu jadi catatan aja nanti. Toh akan menjadi sebuah sejarah, teman-teman. Untuk diingat, bisa melihat bahwa di negeri ini, kawan-kawan, untuk memperoleh rasa keadilan itu sangatlah sulit, teman-teman ya. Itu aja. Mandi dulu lah, mendingan daripada ngurusin itu, guys. Orangnya juga udah cengar-cengir. Pada nggak nyariin Kaisang lagi kan? Ya iyalah, orangnya udah datang ke KPK. Emang ya, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Sama pisan kelakuannya kayak bapaknya anak-anaknya ya. Dia datang kucuk-kucuk terus ngomong. Dia datang bukan karena diundang KPK, tapi inisiatif. Monyet, inisiatif tuh nggak perlu ada beritanya. Datang aja udah sendiri. Ini udah ditanyain ke partai, ke teman dekat, ke influencer. Katanya hilang. Giliran udah rame, lu datang kucuk-kucuk bilang kalau lu datang inisiatif. Segala bawa baby sister ya kan. Gimana coba? Sama pisan kayak bapaknya nih, teriak-teriak RUU perampasan aset, cuman dia yang bikin nih RUU pelemahan KPK. Terus KPK-nya sendiri ngomong kalau KPK nggak pernah dilibatin soal korupsi oleh pemerintah. Sama aja kan, standar gandanya nih kelihatan nih, ya. Terus lagi bilang kalau naik jet pribadi itu cuma numpang. Ini segede gitu, definisi numpang aja nggak tahu. Numpang itu di mana ada orang mau pergi, terus lu ngikut nebeng. Kalau lu orang yang nggak pergi, lu bawa pesawatnya, itu bukan numpang, minjem namanya jatuhnya. Ngerti nggak definisi numpang sama minjem? Beda banget ya. Udah gitu yang interogasi iya aja lagi, tawan jawabannya nggak nyambung, formalitas doang kayaknya ya kan. Gokil bos, gokil. Di akhir masa jabatannya nih banyak lembaga-lembaga negara yang penting tuh jadi alih fungsi atau ganti gitu, ganti nama ya kan. Contohnya MK Mahkamah Kakak, MA Mahkamah Adik, ya kan? DPR Dewan Perwakilan Raja Jawa. Yang terakhir ini KPK, Komisi Perlindungan Keluarga atau Kelompok. Gila nggak lu? Cuman dalam waktu 10 tahun. Nebeng temen tapi temennya nggak ikut. Aduh, ini gimana coba? Coba Buzzer Mulyono, coba dong tolong jelasin. Berkali-kali dia juga sebutin seolah negesin kalau dia itu bukan pejabat publik. Tong, jadi tukang pisang pun Anda karena bapakmu itu presiden, Anda itu pakai fasilitas publik, pengamanan, pengawalan, seluruh aktivitasmu itu harus transparan karena keluarga bapakmu itu dibiayai negara dari duit pajak. Enak aja udah pakai fasilitas dari keringat publik, sosokan memain privasi-privasian. Jadi di sini saya menangkap ada 2 poin yang ingin disampaikan. Pertama, dia menyampaikan bahwasannya kedatangannya ke KPK itu murni dari hasil inisiatifnya sendiri. Saya datang ke sini bukan karena undangan,
Bukan karena panggilan, tapi inisiatif saya sendiri. Padahal realitanya, sudah berapa kali KPK melakukan pemanggilan terhadap Kaisang? Diperkirakan bisa sampai dengan 4 kali. Itu artinya apa? Itu artinya bahwasannya kedatanganmu ke KPK bukan berdasarkan inisiatifmu, tetapi berdasarkan tekanan-tekanan dari berbagai macam orang, dari berbagai macam lapisan masyarakat untuk menuntutmu melakukan klarifikasi terhadap pesawat jet yang kamu naik itu. Itu adalah poinnya. Terus yang kedua, alasannya dia menyampaikan bahwasannya keberangkatannya ke Amerika Serikat pada tanggal 18 Agustus itu hanya karena hasil nebeng. Amerika Serikat yang numpang atau bahasa bijannya nebeng pesawatnya teman saya. Kan tidak masuk logika. Orang gila mana yang kemudian memberikan nebeng kepada orang lain? Bahkan di situ diperkirakan biayanya itu sampai dengan M. Orang gila mana yang kemudian memberikan nebeng kepada temannya? Pasti di belakang situ ada permainan lah. Tapi balik lagi, di sini kita menghargai, menghormati keputusan Kaisang karena sudah melakukan klarifikasi tersebut. Tetapi di sini klarifikasi yang diberikan itu tidak masuk otak saja, tidak masuk akal saja. Nebengnya kita, nebeng angkutan atau nebeng mobil atau motor itu kan untuk jarak yang dekat sekali gitu. Dan itu berbeda sama sekali dengan jet pribadi dari Jakarta ke Amerika, jauh sekali. Jauh. Itu pun kalau kita nebeng gitu ya, seberapa lama sih kita nebeng biasanya gitu kan? Kita tuh nebeng, pernah nggak ada orang nebeng gitu ya, dari Surabaya ke Jakarta misalkan, ada nggak orang nebeng kayak gitu? Orang nebeng yang paling jauh ya paling antar kota lah gitu ya, bukan sampai antar provinsi, apalagi ini antar negara dari Jakarta ke Amerika. Tapi karena mungkin tujuannya untuk membodoh-bodohi masyarakat, karena yakin sekali bahwa masyarakat itu gampang dibodohi, mudah dibeli, dan makanya kemudian muncul satu narasi nebeng agar supaya masyarakat bisa menerima narasi-narasi. Oke teman-teman semuanya, ini saya ada contoh soal untuk tes wawasan kebangsaan untuk teman-teman di KPK. Jadi di sini saya lihat Kaisang pergi ke KPK, kemudian mengklarifikasi katanya keberangkatannya ke Amerika Serikat. Di sini Kaisang bilang dia pergi ke Amerika Serikat nebeng teman karena searah. Di sini kita lihat ada beberapa faktor penting. Faktor yang pertama itu adalah Kaisangnya. Ini kita anggap aja A ya, variabel pertama A. Kemudian ada temannya di sini. Kita anggap aja ini variabel B. Lalu searah. Searah ya. Searah. Kita anggap aja variabelnya C. Itu variabel pentingnya ya. Kalau yang ini tidak usah, tidak terlalu penting kalau yang itu ya. Jadi di sini kita lihat B itu ke C, ini temannya ini ke C ya. Jadi B itu sama dengan C. Ya, kemudian di sini kita lihat Kaisang karena searah dengan B, si A ini karena searah, dia akhirnya nebeng. Berarti A itu juga sama dengan C. Lalu di sini berarti B sama dengan A atau A sama dengan B. Nah, lalu kemudian kita ketahui juga bahwa KPK sebut temannya tidak ikut. Berarti nilai dari temannya itu adalah 0. Berarti B ini sama dengan 0. Ketika B sama dengan 0 dan A itu sama dengan B, maka A sama dengan 0. Jadi kesimpulannya adalah A sama dengan 0 atau Kaisang sama dengan 0 besar.